Selayang Pandang, Kota Semarang. Semarang, sebagai kota pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah yang panjang. Merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Semarang telah berkembang pesat dan menjelma menjadi kota metropolis yang maju. Kota tempat masyarakat memilih untuk menikmati masa liburan. Sejarah Kota Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-6 Masehi. Bermula dari daerah pesisir bernama Pragota atau sekarang lebih dikenal dengan Bergota. Dahulu, daerah Bergota merupakan pelabuhan dan gugusan pulau-pulau kecil. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan. Tempat Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih ada. Kemudian, gugusan pulau-pulau kecil daerah Bergota mengendap dan bersatu membentuk daratan. Akhir abad ke-15, seorang pangeran dari Kesultanan Demak yang bernama Made Pandan atau lebih dikenal dengan Sunan Pandanaran I ditempatkan oleh Kerajaan Demak di daerah Pragota untuk menyebarkan agama Islam. Waktu ke waktu, daerah Pragota semakin subur. Dari sela-sela kesuburan itu, muncullah pohon asam yang jarang, atau dalam bahasa Jawa, asem arang, sehingga memberi gelar atau nama Semarang. Sebagai kota pusat pemerintahan Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km persegi. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang pada sebelah selatan, Kabupaten Demak di sisi timur, dan Laut Jawa pada sisi utara Kota Semarang. Kota Semarang memiliki topografi yang unik, perpaduan dataran rendah dengan area perbukitan. Kota Semarang memiliki beberapa ruas sungai yang mengalir yang berpotensi sebagai potensi air selain dari air tanah. Kota Semarang memiliki kawasan strategis dalam rangka menunjang pesatnya pertumbuhan Kota Semarang. Di antaranya kawasan strategis bidang ekonomi. Pada bidang ini diprioritaskan penataan ruangnya. Perhatian pemerintah Kota Semarang dalam sektor industri, perdagangan, dan jasa ditandai dengan tersedianya banyak fasilitas hotel, rumah makan, pasar modern dan tradisional, sekolah dan perguruan tinggi, lokasi-lokasi wisata, rumah sakit berstandar internasional. Kawasan strategis bidang sosial budaya yang mencakup kawasan ini antara lain kawasan cagar budaya Kota Lama. Pelestarian serta pelindungan pada bidang ini perlu diprioritaskan untuk tujuan menunjang kegiatan pariwisata. Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Kawasan bidang ini adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan yang termasuk pada bidang ini adalah bendungan. Semarang memiliki bendungan, yaitu Waduk Jatibara. Dalam hal pendidikan, Kota Semarang memiliki sekolah, perguruan tinggi, serta akademi kepolisian yang hanya ada di Kota Semarang. Dalam hal pelestarian budaya, Kota Semarang memberi perhatian yang cukup serius. Hal ini ditandakan oleh terdapatnya keharmonisan 4 budaya yang berada di Kota Semarang. Dalam hal lingkungan hidup, Kota Semarang memiliki kepedulian dalam hal pengendalian pencemaran, serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau. Wisata. Kota Semarang memiliki potensi wisata yang unik dan dikagumi. Wisata religi. Hal ini ditandai dengan banyaknya bangunan religi bersejarah yang merupakan buah dari keharmonisan 4 budaya yang ada di Kota Semarang. Masjid Agung Jawa Tengah. Ditinjau dari segi arsitektur bangunannya, meneladani model bangunan Masjid Nabawi di Madinah.
Gereja Belendung. Gereja yang menjadi salah satu identitas kota Semarang ini semula dibangun oleh bangsa Portugis, kemudian disempurnakan oleh Belanda pada saat berkuasa di Indonesia. Klenteng Sampukong. Klenteng Gedung Batu atau lebih dikenal dengan Klenteng Sampukong. Klenteng ini tidak bisa dilepaskan dari sosok pelaut besar Tiongkok bernama Laksamana Cheng Ho, di mana dia mendarat pada sebuah desa bernama Simongan dan mendirikan tempat peribadatan yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Batu atau Sampokong. Vihara Buddha Gaya Watugong. Avalokitesvara Buddha Gaya atau sering disebut Vihara Buddha Gaya didirikan pada tahun 1957. Pagoda ini terdiri dari 7 tingkat dan terdapat banyak aksesori dan relief diimpor dari Cina. Gereja Randusari Katardal. Katardal ini terletak dekat Tugu Muda di Kelurahan Randusari. Bangunan Katardal dipugar pada tahun 1937 dan merupakan bangunan yang berorientasi pada arsitektur barat. Pura Agung Girinata. Pura Agung Girinata merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang berada di Semarang. Pura ini didirikan pada tahun 1970. Setiap menjelang perayaan keagamaan, Pura Agung Girinata akan dikunjungi banyak umat. Wisata sejarah. Kota Semarang juga tidak dapat dilepaskan dari wisata sejarah. Tugu Muda. Tugu Muda didirikan untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Tugu Muda ini menggambarkan tentang semangat berjuang dan patriotisme warga Semarang. Khususnya para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bahasa Jawa yang memiliki arti 1000 pintu. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Kota Lama. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Outstad. Luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, nampak kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga nampak seperti kota sendiri. Sehingga mendapat julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad. Di tempat ini, ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Pecinan. Kawasan Pecinan Semarang memiliki sejarah yang tidak kalah panjang dengan kawasan Kota Lama Semarang. Kawasan ini menjadi salah satu pemegang pengaruh besar terhadap pembentukan Kota Semarang. Memiliki nilai historis yang tidak lekang dimakan waktu. Wisata kuliner. Ragamnya kuliner khas Kota Semarang sering menjadi alasan para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang dan mencicipi kuliner-kuliner khas Semarang. Lumpia. Lumpia hadir pertama kali pada abad ke-19. Dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa dengan Jawa yang serasi dalam cita rasa. Wingko Babat. Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Wingko sangat terkenal di pantai utara Pulau Jawa. Kue ini sering dijual di stasiun kereta api, stasiun bus, atau juga di toko-toko kue untuk oleh-oleh keluarga. Bandeng Presto. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Asal mulanya ditemukan oleh Hana Budi Mulia yang lahir di Kota Pati, Jawa Tengah, yang akhirnya menjadi ikon besar Kota Semarang. Tahu gimbal. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, toge, telur, dan gimbal, yang adalah udang yang digoreng dengan tepung, yang kemudian dicampur dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan petis udang. Infrastruktur. Pemerintah Kota Semarang terus menyediakan pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan.
serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi dan melayani seluruh aktivitas masyarakat. Jalan tol. Jalan tol Semarang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan wilayah Kota Semarang, wilayah Barat, Timur, serta Selatan Kota Semarang dengan total panjang 24,776 km. Dibangunnya Jembatan Layang Kalibanteng, Jembatan Layang Jatingaleh merupakan solusi untuk mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Bandar Udara Ahmad Yani merupakan pintu gerbang lalu lintas udara yang berlokasi di bagian barat Kota Semarang. Sebagai bandara internasional, Bandara Ahmad Yani tidak hanya melayani penerbangan domestik, namun juga melayani penerbangan langsung ke luar negeri. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas bis antar kota, pemerintah Kota Semarang telah membangun terminal angkutan umum dan bis di 4 pintu masuk kota. Terminal Terboyo, pintu masuk kota sebelah utara. Terminal Mangkang, pintu masuk kota sebelah barat. Terminal Penggaron, pintu masuk kota sebelah timur. Dan Terminal Banyumanik untuk pintu masuk kota sebelah selatan. Kota Semarang memiliki 2 stasiun kereta api, yaitu Stasiun Semarang Poncol yang merupakan stasiun kedatangan dan pemberangkatan kereta api ekonomi, dan Stasiun Besar Tawang yang masih berfungsi sebagai stasiun utama Semarang untuk pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan satu-satunya pelabuhan di Kota Semarang sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan peti kemas. Waduk Jatibarang. Selain pengendali banjir, waduk ini juga sebagai tujuan wisata yang tidak kalah penting juga berfungsi sebagai salah satu penyedia bahan baku air untuk penduduk Kota Semarang. Perbaikan trotoar dan taman kota di banyak titik di Kota Semarang bertujuan memberi kenyamanan kepada pejalan kaki masyarakat Semarang. Semarang Smart City. Kota Semarang terus berinovasi dalam koridor Smart City, berfokus pada peningkatan kemudahan, ketepatan, dan kepercayaan masyarakat. Mulai dari kemudahan dari sektor perizinan, sampai dengan kemudahan dalam mencari informasi apapun tentang Kota Semarang.